Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video ini aku akan memaparkan mengenai sejarah Islam kontemporer di negara Korea Selatan. Mulai dari jumlah penduduk di negara Korea Selatan, kemudian sejarah awal masuknya Islam ke negara Korea Selatan, jejak-jejak peradaban Islam di negara Korea Selatan, kemudian juga komunitas-komunitas muslim atau organisasi Islam di negara Korea Selatan, sampai pada kehidupan atau keseharian mereka, keseharian umat Islam di negara Korea Selatan. Teman-teman pasti udah penasaran, langsung saja. Demografi atau populasi penduduk di negara Korea Selatan. Perlu kita ketahui bahwa jumlah penduduk Korea Selatan secara keseluruhan pada akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai 51.269.554 jiwa. Pada tahun 2017, jumlah warga negara asing di Korea termasuk warga asing yang tinggal hanya untuk jangka pendek mencapai 2.180.498 jiwa. Persentase jumlah warga asing ini mencapai 4,2% dari seluruh jumlah penduduk Korea. Jumlah warga negara asing mengalami peningkatan per tahun rata-rata sejumlah 8,5% sepanjang 5 tahun terakhir. Peningkatan ini membuktikan betapa cepatnya proses keberagaman masyarakat Korea, terutama dalam hal ras dan budaya. Setelah kita mengetahui jumlah populasi penduduk di negara Korea Selatan, mari kita mengenal dan mengetahui bagaimana sejarah masuk Islam ke negara Korea Selatan. Jalinan pertama Korea dengan Muslim diketahui terjadi pada abad ke-7, ketika para pedagang dan penjelajah dari Arab dan Persia datang ke dinasti Silla melalui dinasti Tang di Tiongkok. Pada saat era dinasti Silla, banyak pelancong dan pedagang melintasi darat dan laut dari Persia dan wilayah Islam lainnya, yang lebih mengutamakan perdagangan daripada menyebarkan Islam. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menetap di semenanjung Korea dengan menjadi tentara dan pejabat pemerintah. Kemudian, kehadiran Muslim semakin meningkat setelah didirikannya dinasti Goryeo oleh Raja Taejowang. Kehadiran orang-orang yang beragama Islam di masa dinasti Goryeo diterima baik karena dianggap membawa peradaban dan teknologi serta sangat memperoleh keuntungan dari peradaban tersebut. Namun, seiring dengan terintegrasinya orang-orang beragama Islam sebagai bagian dari masyarakat Korea, muncul sebuah keputusan dari dinasti Joseon untuk melakukan penyeragaman identitas dan larangan menunjukkan identitas lain selain identitas kecinaan pada waktu itu. Kondisi tersebut terus berjalan hingga membuat semenanjung Korea menjadi pemerintahan yang tertutup dan relasinya dengan komunitas-komunitas muslim lainnya berakhir sama sekali. Setelah kondisi di semenanjung Korea dengan pemerintahannya yang tertutup, kemudian komunitas-komunitas muslim yang berakhir, tentunya perlu kita ketahui, pada era modern melalui kedatangan pasukan tentara Turki, agama Islam masuk kembali dan tersebar di Korea Selatan selama terjadi Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Di bawah perintah PBB, tahun 1950 Masehi, Turki mengirimkan sejumlah besar pasukannya untuk membantu Korea Selatan ketika perang dengan Korea Utara. Benih agama Islam perlahan mulai masuk dan berkembang melalui dakwah pasukan Turki yang menetap di sana. Korea Selatan dibantu pasukan perdamaian Turki dalam bidang kemanusiaan, dalam hal memberi makanan, membangun sekolah, serta mendakwahkan Islam. Di sini prajurit Turki mengajarkan Islam serta membangun masjid sementara di markas besar mereka. Sebagian besar orang Korea yang menjalin hubungan dengan tentara Turki merasa kagum terhadap gaya hidup Islam mereka, terutama ketika melihat gerakan sholat berjamaah serta mendengarkan suara azan dan juga bacaan Al-Quran dari tentara Turki. Sehingga beberapa orang Korea ini akhirnya memeluk Islam dan menjadi unsur pertama komunitas muslim yang perlahan tumbuh jumlahnya. Dalam bidang sosial, tentara Turki juga membantu janda dan anak-anak yatim, korban peperangan dalam masalah kesejahteraan. Turki membantu dengan ikhlas dan kemudian mendirikan sebuah sekolah yang bernama Ankara School. Orang-orang Muslim Korea Selatan mulai berusaha menyebarkan Islam di kalangan rekan-rekannya
saudara serta tetangga ketika pasukan Turki meninggalkan Korea Selatan untuk pulang ke negerinya. Jumlah Muslim Korea tiap tahunnya terus bertambah, dan di tahun 1955 Masehi, agama Islam resmi menjadi salah satu agama di Korea Selatan dan diikuti oleh pemilihan imam pertama Korea. Pada tahun 1970, pemerintah menghibahkan sebidang tanah di Itaewon, Korea Selatan untuk dijadikan masjid. Atas bantuan negara-negara Islam di dunia, maka berdirilah Masjid Sentral Seoul pada tahun 1976 yang menjadi tonggak penyebaran agama Islam di Korea Selatan. Masjid Sentral Seoul di Itaewon ini ialah masjid terbesar di Korea Selatan. Selain menjadi tempat peribadatan, masjid ini juga menjadi tujuan wisata umat muslim saat berkunjung ke Korea Selatan, serta menjadi pusat syiar Islam di Korea Selatan dan pelopor berdirinya masjid-masjid lain. Masjid di kawasan Itaewon ini dibangun pada tahun 1974 dan mulai digunakan pada tahun 1976. Komunitas muslim atau organisasi keagamaan memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Korea Selatan. Umat Islam yang ada di negeri ini, untuk menyiarkan agama Islam, mereka banyak membangun masjid dan menggerakkan organisasi keagamaan termasuk umat Islam dari Indonesia. Korea Muslim Federation merupakan sebuah organisasi non-profit yang dibentuk sekitar tahun 1965. Korea Muslim Federation pertama kali dipimpin oleh Kim Ji-kyu sebagai orang Korea asli yang akrab dipanggil Umar Ji-kyu Kim. Organisasi KMF ini berperan menyediakan berbagai macam fasilitas bagi umat muslim seperti masjid, sekolah, pusat informasi Islam, dan sebagainya. Pada tahun 1967, organisasi keagamaan KMF ini diakui oleh Badan Hukum Pemerintah Korea Selatan melalui Departemen Kebudayaan dan Penerangan. Beralih kepada keseharian di Korea Selatan. Masyarakat Muslim Korea atau para mu'alaf di Korea Selatan harus makan makanan halal sebagaimana dalam aturan dalam ajaran agama Islam. Selain hal itu, hal ini dianggap bukan hanya karena aturan, tetapi juga bertujuan untuk kesehatan mereka, di mana mereka sangat memandang bahwa makanan halal juga berarti makanan yang higienis. Kemudian beralih kepada keseharian lain umat muslim di Korea Selatan. Abdurrahman Lee, beliau adalah Imam Masjid Sentral Seoul sejak tahun 2006 hingga saat ini. Islam entered Korea, still maybe you can say more than 35,000 Korean ethnic Muslims. Also, day by day, year by year, its numbers of Muslims increase. Beliau membuka kajian agama Islam setiap hari Sabtu setelah Asyar untuk para mu'alaf. Dari kajian umat muslim di Korea Selatan yang dipimpin oleh Abdurrahman Lee, mereka banyak melakukan diskusi, kemudian bertukar pikiran, dan Abdurrahman Lee memberikan banyak materi mengenai keagamaan kepada para mu'alaf. In the beginning of the becoming Muslims in my family, there was a little friction, like conflict with my family. Some people for keeping their religion, they used to fight and like argue all the times, and that makes also kind of that like unpeace. But I really didn't want to do that. So first, I pursued about my religion and make them understand Islam first. Hal yang sangat menakjubkan dari rasa semangat yang tinggi dari umat muslim di Korea Selatan dalam hal beribadah, mereka sampai iuran menyewa ruko hanya karena sangat ingin beribadah, yang kemudian ruko tersebut dikonversi menjadi masjid. Bahkan ternyata beberapa ruko itu sudah ada yang dibeli secara permanen. Kemudian umat muslim biasanya itu berkumpul di masjid setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Karena untuk hari Senin sampai Jumat mereka harus bekerja, sedangkan yang mahasiswa harus kuliah. Jadi saat kumpul bersama di akhir pekan itu, mereka juga melakukan sejumlah amaliyah seperti tahlilan, yasinan, dan berjanji. Setelah itu biasanya mereka masak dan juga makan bersama. Dengan berkumpul seperti itu bisa menjadi obat rindu mereka terhadap Indonesia dan juga bisa membentengi atau mencegah mereka agar tidak menghambur-hamburkan uang seperti sebagian masyarakat Korea yang memiliki gaya hidup tinggi. Adapun aktivitas lain di kawasan masjid, salah satunya ialah belajar bahasa Arab.
Masjid tempat berkumpul dan belajar ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk kantor Korean Muslim Federation, kemudian lantai kedua dan ketiga adalah untuk tempat beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Biasanya para jemaah pria dari berbagai negara saat jelang buka puasa, mereka menyiapkan tempat untuk berbuka puasa. Para jemaah pria akan berkumpul di tempat ini untuk menikmati buka puasa, sementara para wanita berkumpul di suatu ruangan khusus. Jadi tempat antara pria dan wanita terpisah. Sementara kemudian, umat Islam dari berbagai negara itu biasanya berkumpul di masjid permanen tepatnya di daerah Ansan. Ini dia Masjid Ansan yang menjadi pusat ibadah kaum muslimin dari berbagai negara. Bahkan imam masjid itu berasal dari 4 negara, seperti dari Indonesia, Bangladesh, maupun Pakistan. Sehingga jelas, kota Ansan memang terkenal dengan warga negara asingnya. Ya, kita biasanya sholat Jumat sama-sama, terus nanti setelah sholat Jumat biasanya kita belanja barang-barang halal gitu di toko internasional. 예배는 인상성 있게 규칙적으로 잘 지키셔야 하며 예배를 진행하기는 많은 자세로 경건하게 복도를 드려야 합니다. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Oke, sebagai penutup, untuk itu bisa kita simpulkan bahwa Islam di Korea Selatan sangat mendapat dorongan dari pemerintah Korea Selatan sendiri. Hal ini terlihat dari awal pendirian pusat Islam dan pembangunan Masjid Sentral Seoul di Itaewon. Pemerintah Korea Selatan ikut membantu dengan menyumbangkan dana dan tanah untuk pembangunan masjid tersebut. Jadi dengan didirikannya KMF juga sebagai komunitas keagamaan Muslim di Korea Selatan, serta organisasi-organisasi Islam lainnya yang ada di Korea Selatan menjadikan umat Muslim di Korea Selatan tidak kesulitan lagi dan merasa diakui agamanya oleh pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.